Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Sari dari kelas 12 IPA 5. Saya akan mempresentasikan mengenai penduduk Jepang di Indonesia dengan fokus pada uji kompetensi dasar kelas 11 KD 3.5 yang mencakup analisis mengenai sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana Jepang menguasai Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua, kebijakan yang diterapkan Jepang, dan bagaimana bangsa Indonesia merespon dan melawan penindasan tersebut. Selain itu, saya juga akan menjelaskan dampak dari penduduk ini terhadap masyarakat Indonesia. Uji kompetensi dasar 3.5 ini menyebutkan menganalisis sifat penduduk Jepang dan respon bangsa Indonesia. Tujuannya yaitu memahami kebijakan Jepang, reaksi rakyat Indonesia, serta perlawanan yang dilakukan. Pendahuluan. Latar belakang penduduk Jepang di Indonesia berlangsung dari 1942 hingga 1945, menggantikan Belanda. Kondisi awalnya, Jepang datang dengan propaganda saudara tua, namun akhirnya banyak mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja Indonesia. Pearl Harbor dan invasi Jepang. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, yang memicu ekspansi Jepang ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Jepang mulai menjajah Indonesia dan menerapkan kebijakan keras. Pemerintahan militer Jepang. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 pemerintahan militer. Yang pertama ada Sumatera, Angkatan Darat Tentara ke-25 dan pusatnya di Bukit Tinggi. Kedua, Jawa dan Madura, Angkatan Darat tentaranya ke-16, pusatnya sama-sama di Jakarta. 3. Indonesia Timur, Angkatan Laut Selatan kedua, dan pusatnya di Makassar. Jepang juga menghapus jabatan gubernur jenderal dan membentuk Tonarigumi untuk mengawasi rakyat. Kebijakan ekonomi perang. Semua sumber daya Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan perang Jepang. Hasil pertanian, khususnya padi dan minyak jarak, diprioritaskan. Rakyat dipaksa menyerahkan 40% hasil panen. Dampaknya, kelaparan meluas di kalangan petani, penebangan hutan secara besar-besaran mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kehidupan pendidikan dan budaya. Pendidikan di masa Jepang mengalami kemunduran, banyak sekolah ditutup. Bahasa Jepang diwajibkan. Pendidikan diarahkan untuk kepentingan militer. Budayanya, rakyat dipaksa melakukan seikerei atau penghormatan kaisar. Banyak pemuda yang dilatih dalam organisasi militer dan semi-militer. Romusa dan penderitaan rakyat. Romusa adalah kerja paksa di masa Jepang. Rakyat dipaksa membangun jalan, lapangan udara, dan kubu pertahanan. Mereka bekerja tanpa upah dan mengalami kelaparan. Dampaknya, banyak Romusa yang meninggal akibat kelelahan dan penyakit. Jepang mempropagandakan Romusa sebagai pahlawan ekonomi. Organisasi bentukan Jepang. Yang pertama, organisasi sosial. Dibentuk untuk mengendalikan rakyat dan mengambil hati masyarakat. Ada gerakan 3A, yaitu dibentuk pada tanggal 29 April 1942 dan dipimpin oleh Raden Sjamsudin. Slogannya yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Tujuannya yaitu menarik simpati rakyat dengan propaganda bahwa Jepang adalah pelindung Asia. Dan hasilnya gagal karena lebih menonjolkan Jepang daripada rakyat Indonesia. Kemudian dibubarkan akhir 1942. 2. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Dibentuk 16 April 1943. Pemimpinnya 4 serangkai. Ada Soekarno
Muhammad Hatta, Ki Haji Dewantara, dan Ki Hamas Mansur. Tujuan Jepangnya yaitu memanfaatkan rakyat untuk mendukung perang. Hasil akhirnya yaitu lebih bermanfaat bagi perjuangan nasional karena tokoh-tokoh Indonesia memanfaatkannya untuk membangkitkan kesadaran rakyat. Kemudian dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1944. 3. Fujinkai. Dibentuk bulan Agustus 1943. Anggotanya wanita usia 15 tahun ke atas. Tugasnya yaitu untuk memandirikan dapur umum dan melakukan pelatihan militer sederhana, mengumpulkan dana perang dalam bentuk perhiasan, bahan makanan, dan lain-lain. Barisan Serikandi dibentuk pada bulan April 1944 untuk pelatihan wanita istimewa. 4. MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia diaktifkan kembali tanggal 4 September tahun 1942. Tujuannya yaitu menggalang umat Islam untuk mendukung Jepang, tetapi tetap mempertahankan program keagamaan. Hasilnya dibubarkan pada November 1943 dan digantikan oleh Masumi. 5. Jawa Hokkakai dibentuk tanggal 1 Maret 1944. Pimpinan yaitu Jenderal Kumaikichi Harada dengan penasehat seperti Soekarno dan K.H. Hashim Asy'ari. Tujuannya yaitu mengorganisasi rakyat untuk mendukung Jepang dengan semangat kebaktian dan pengorbanan. Anggotanya meliputi profesi tertentu seperti guru yaitu Kyoiku Hokkakai dan Dr. Issei Hokkakai. Organisasi bentukan Jepang. Yang kedua, organisasi semi militer. Bertujuan melatih rakyat secara fisik untuk kebutuhan perang Jepang. Yang pertama ada Seinendan atau Korps Pemuda, dibentuk 29 April 1943. Anggotanya yaitu pemuda usia 14-22 tahun. Tujuannya untuk melatih pemuda sebagai cadangan militer. Hasil, jumlah anggota mencapai 500.000 pada akhir pendudukan Jepang. Kedua, Keibodan, Korps Kewaspadaan. Dibentuk 1943. Anggotanya pemuda usia 25-35 tahun. Tugasnya untuk membantu polisi menjaga keamanan, mengawasi desa, dan menjaga lalu lintas. Hasilnya Keibodan memiliki sekitar 1 juta anggota di seluruh Indonesia. 3. Barisan Pelopor. Dibentuk 1 November 1944. Pemimpinnya yaitu Insinyur Soekarno dengan tokoh lain seperti Otto Iskandar Dinata. Tujuannya yaitu menggalang semangat nasionalisme rakyat untuk mendukung Jepang. Keempat, Hizbullah atau Tentara Allah. Dibentuk 15 Desember 1944. Anggotanya pemuda Islam usia 17-25 tahun. Tugasnya yaitu membantu perang Jepang sekaligus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi bentukan Jepang. Yang ketiga ada organisasi militer, yaitu melibatkan rakyat secara langsung dalam peperangan. Yang pertama ada Heiho atau pasukan pembantu. Anggotanya pemuda usia 18-25 tahun. Untuk tugasnya yaitu membantu tentara Jepang sebagai pembangun benteng pertahanan dan ikut bertempur. Dan hasilnya banyak anggota Heiho dikirim ke Burma, Irian, dan Kalimantan. Kedua, PETA atau Pembela Tanah Air. Dibentuk 3 Oktober 1943. Tujuannya yaitu mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Dan hasilnya menjadikan Makassar pembentukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Kekejaman Jepang seperti kerja paksa atau romusa, pengambilan hasil panen secara paksa, dan penghormatan Saikerei memicu berbagai perlawanan. Yang pertama ada perlawanan di Aceh, tanggal 10-20
24 November 1942 yang dipimpin oleh Abdul Jalil di Chot Pleang, Lok Seu Mawe, di mana rakyat Chot Pleang melawan Jepang dengan senjata tradisional. Jepang menyerang 3 kali dan membakar masjid. Hasilnya Abdul Jalil gugur, tetapi perlawanan ini menyebarkan kebencian rakyat terhadap Jepang. Kedua, perlawanan di Singaparna. Bulan Februari 1944 yang dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa, yaitu pendiri pesantren Sukamanah di Tasikmalaya, di mana ia menolak Syekh Karai karena bertentangan dengan ajaran Islam. Rakyat melawan dengan senjata tradisional, tetapi Jepang menangkap dan menghukum mati Zainal Mustafa pada 25 Oktober 1944. Ketiga, perlawanan di Irian Barat. Tahun 1944 yang dipimpin oleh El Rum Korem atau Biak dan Silas Paparen atau Yapen Selatan, di mana rakyat Papua menggunakan teknik perang gerilya melawan Jepang. Dengan bantuan senjata dari sekutu, Jepang akhirnya meninggalkan Biak. Hasilnya, Biak menjadi wilayah bebas pertama dari penduduk Jepang. 4. Perlawanan peta di Blitar. Pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi, seorang Sondako Peta, yaitu anggota Peta menyerang markas Jepang di Blitar, dan perlawanannya gagal tetapi semangat perjuangannya tetap menyala. Nah, adapun dampak penduduk Jepang. Yang positifnya, meningkatkan semangat nasionalisme bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Yang negatifnya, eksploitasi ekonomi dan tenaga kerja pendidikan mengalami kemunduran, rakyat menderita kelaparan dan kematian massal. Rangkuman, Jepang menduduki Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Nah, kebijakan Jepang fokus pada eksploitasi ekonomi dan tenaga kerja. Pendidikan dan kehidupan rakyat mengalami kemunduran, dan rakyat Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap Jepang. Kemudian, penduduk Jepang meningkatkan semangat perjuangannya untuk kemerdekaan. Penduduk Jepang memberikan banyak pelajaran bagi bangsa Indonesia. Meskipun menderita, rakyat Indonesia tidak menyerah dan terus berjuang. Semangat nasionalisme semakin kuat dan menjadi modal untuk kemerdekaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.